Hai, bertemu lagi dengan channel Kalimah. Pada video kali ini kita akan lanjutkan siklus akuntansi perusahaan dagang part pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan studi kasus pada PT Jaya Tama. So, simak terus video kali ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Baik, sebelum kita melanjutkan ke praktek cara penyusunan neraca lajur, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kertas kerja atau worksheet atau dinamakan neraca lajur. Kertas kerja adalah kertas kerja yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Neraca lajur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada neraca saldo, yang kedua ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laporan laba rugi, dan yang kelima neraca. Neraca saldo atau trial balance merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu periode tertentu. Kalau neraca saldo disesuaikan, itu adalah kolom neraca saldo yang menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi setelah neraca saldo akhir periode ditambah dengan ayat jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Nah, ini adalah bentuk dari neraca lajur. Sebenarnya bentuk dari neraca lajur itu ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, dan ada yang 12 kolom. Tapi standar yang kita gunakan adalah neraca lajur yang 10 kolom. Baik, kita akan praktek cara menyusun neraca lajur dari data neraca saldo sebelumnya dan ditambah dengan penyesuaian yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Silakan unduh kertas kerja pada deskripsi di bawah. Ini adalah bentuk kertas kerja PT Jaya Tama. Langkah pertama adalah kita memindahkan saldo pada trial balance PT Jaya Tama 31 Desember 2021 ke dalam kolom trial balance pada neraca lajur. Caranya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam neraca lajur. Totalnya sudah sama, oke. Selanjutnya adalah dari jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke neraca lajur satu persatu. Jadi di sini cash in bank debit 1060, kita ambil di sini cash in bank 1060 1660. Kemudian bank charge 9100, kita cari bank charge 9100 di sini. Nah, posisi sebelah debit 60700. Berikutnya income tax expense 9.300 sebesar 280.340, kita cari 1.300 ya, 9.300 di sini. Nah, ini sama dengan kita arahkan di jurnal penyesuaian. Oke, berikutnya kredit interest revenue 8.100 di posisi sebelah kredit. Ya, kita masukkan semua satu persatu sampai dengan selesai. Baik, di PM 12 2 6.200,
sini. Silakan dilanjutkan sampai dengan selesai dan total jumlah di sini harus sama. Silakan dilanjutkan. Apabila ada akun yang sama seperti ini, 2.200 ya, maka pada neraca lajur kita jumlahkan. Ya, ini 2.200, maka kita jumlahkan di sini. Nah, di sini kita jumlahkan. Oke. Berikutnya, ini ada kesalahan nomor kode ya pada jurnal penyesuaian. Ini seharusnya di sini ini bukan 62402 tetapi 12402 vehicle, sehingga neraca lajur 12402. Nah, ini sama dengan 6.200 di sini 6.2100 ya, 6.2100. Makanya untuk memasukkan ke dalam neraca lajur itu memang perlu harus ekstra hati-hati, karena terkadang ada yang terlewat atau mungkin ada yang belum belum dipindahkan. Nah, ini memang benar-benar harus ekstra hati-hati. Jurnal penyesuaian lagi 12302. 12302. Oke, kita masukkan. Kemudian 11111 ya, kita masukkan lagi. Dan terakhir 2.400. Nah, di sini ada dua kali ya, dua kali penyatatan untuk 2.400, 2250. Kita tambahkan. Oke. Kalau sudah kita total, nah totalnya ini harus sama, harus seimbang. Kalau sudah, kita lanjut ke adjusting trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini adalah gabungan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Sesuai dengan posisinya ya. Kalau aktiva pasti saldo normalnya berada di sebelah debit. Kalau hutang pasti saldo normalnya sebelah kredit. Kalau modal saldo normal sebelah kredit. Pendapatan saldo normal sebelah kredit, beban saldo normal selalu berada di sebelah debit. Kita lihat di sini. Nah, ini posisi debit ditambah dengan di sini debit. Oke. Lanjut, kita drag. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Coba kita tarik ke bawah. Nanti kita cek lagi satu-satu. Karena ada posisi yang sebelah kredit seperti ini. Ini posisi sebelah kredit. Maka sama dengan ini ditambah dengan ini. Oke, kita cek apakah sudah benar 400 ini. Nah, ini posisinya ya. Posisinya ini ada debit, kemudian di sini ada kredit. Maka adjusting journal balance-nya adalah sama dengan ini ditambah dengan ini dikurangi dengan ini. Nah, di sini. Atau kita langsung aja, karena di sini adalah posisi sebelah banyak yang debit ya. Banyak sebelah debit. Kemudian ini debit 5 juta sekian, di sini kredit. Berarti ada pengurangan, sehingga kita masukkan di sini. Nah, sudah. Ini juga sama.
karena di sini ada kredit ya, ada lagi kredit. Oke, ini sudah benar. Nah, ini adalah penjumlahan. Oke, antara ini dan ini. Oke, sudah benar. Ini sudah benar. Nah, ini posisi sebelah kredit. Oke, ini debit, kemudian ini kredit ya, kredit. Oke, lanjut. Maaf, salah letak ya. Ini seharusnya di sini. Terlalu banyak angka-angka, jadi kadang mata itu angka jadi hampir-hampir jadi satu gitu. Oke, lanjut. Di sini posisi sebelah kredit, kita masukkan di sini kredit. Oh, ya kan? Masuk ke salah kolom lagi. Oke, sini kredit. Kredit. Di sini debit. Oh, di sini kredit. Oke. Karena di penyesuaian tidak ada, maka kita masukkan sesuai dengan neraca saldo sebelumnya. Tuh kan? Ini harusnya di sini. Ya. Oke. Berikutnya di sini di neraca saldo tidak ada. Terus di penyesuaian ada di sebelah kredit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya adalah sebesar sama dengan yang di sebelah kredit pada jurnal penyesuaian. Kemudian di sini ada kredit, di penyesuaian tidak ada, maka kita masukkan di sini kredit. Oke, lanjut. Di sini ada kredit, di sini ada kredit, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebesar ini ditambah dengan ini. Berikutnya kosong, kemudian sebelah kredit lagi. Oke, sebelah kredit lagi, sebelah kredit lagi. Nah, habis itu debit, karena ini masuk kelompok ini dividen, ini kontraposisi ya, letaknya di debit. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 4 adalah kelompok pendapatan, maka saldo normalnya berada di sebelah kredit. Oke, kita masukkan. Ini berada di sebelah kredit. Ini debit, debit. Oke, ini kredit, kredit. Terus ini sama, benar. Ini ditambahkan. Terus ini ditambahkan. Bawahnya lagi ditambahkan. Ini di penyesuaian ada, di neraca saldo tidak ada, maka posisinya sama dengan penyesuaian di sebelah debit. Debit lagi, lanjut 62.500.000. Oke, debit 63. Oke. 1850 ya, kemudian 1.500.000. Nah, di sini ada di posisi sebelah kredit. Kita tambahkan, kemudian ada di kredit, terus iya sudah, ini ditambahkan. Oke, nah hasilnya harus sama ya, harus seimbang. Kelompok akun 1, 2, dan 3 ini masuk kelompok akun neraca ya. Ini nominal untuk yang di adjusting trial balance atau neraca saldo setelah penyusutan, itu kita pindahkan ke kolom neraca 1, 2, dan sampai dengan 3. Sementara kelompok akun 4 dan seterusnya itu kita masukkan ke dalam akun laba rugi. Nah, selisih antara akun laba rugi dan neraca itu harus sama. Artinya kalau sudah sama, berhasil kita ketahui bahwa neraca saldo laba bersih sebelum pajak senilai 1.446.649.897 rupiah.
membuat neraca lajur, langkah berikutnya adalah kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang harus kita buat adalah laporan laba rugi atau income statement. Datanya kita ambil dari neraca lajur yang income summary saja. Jadi yang kita lihat adalah yang income summary saja. Berarti yang kita masukkan itu mulai dari perkiraan 4 sampai dengan terakhir. Jadi mulai dari sales of merchandise sampai dengan corporate income tax expense. Baik, agar memudahkan kita mengambil data atau angka-angka dari neraca lajur, kita masuk ke laporan laba rugi ya. Sales of merchandise, ini kita hapus saja dulu. Sales of merchandise kita kasih sama dengan kita masukkan ke neraca lajur yang sales of merchandise ini. Selanjutnya sales discount ya, karena diskon itu mengurangi nilai penjualan, maka kita kasih min. Nah, sini sales return itu juga sifatnya mengurangi. Kemudian ada freight collected, menambah sama dengan freight collected ini ya. Kemudian late fees paid, late fees collected. Kalau sudah, net sale itu didapat dari penjumlahan. Sebenarnya ini dari sini ya, penjualan dikurangi dengan potongan maupun retur, kemudian ditambah dengan beban angkut dan denda keterlambatan. Oke, hasilnya sekian. Kalau sudah, kita masukkan cost of goods sold atau HPP ya. Dan HPP ini sifatnya mengurangi, kita ambil dari sini. Selanjutnya kita cari loss atau gross profitnya. Baik. Kemudian mulai dari wages and salaries expense sampai dengan regional tax expense kita masukkan. Mulai dari sini sampai dengan ini. Nah, kita copy. Kita masukkan di laba rugi. Oke. Selanjutnya kita jumlah. Mulai dari sini ya. Nah, karena sifatnya adalah mengurangi, maka kita kasih tanda min. Oke. Selanjutnya kita cari net profit atau loss from operating activities. Jadi laba rugi dari operasional. Sama dengan ketemu 1 miliar sekian. Kemudian kita masukkan interest revenue, kita ambil juga dari neraca lajur. Kemudian other revenue, habis itu dikurangi dengan pin charge, dikurangi dengan interest expense, dikurang dengan income tax expense. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang non operasional. Nah, setelah itu kita kurangkan dari sini
Ya, sini. Nah, untuk mencari 160 ini ya, untuk mencari corporate income tax expense, kita terlebih dahulu menghitung koreksi fiskal yang ada pada transaksi penyesuaian yang terakhir, yang kemarin belum kita kerjakan. Untuk diketahui, untuk mencari koreksi fiskal yang corporate income tax expense, itu kita menjumlahkan dulu total profit and loss-nya sebelum pajak, ditambah dengan koreksi fiskal positif, kemudian dikurangi dengan koreksi fiskal negatif. Tadi ketemu total profit and loss-nya kan 1446 ini ya, 1 miliar sekian, ditambahkan dengan koreksi fiskal positif yang ada pada soal jurnal penyesuaian. Kita lihat di soal jurnal penyesuaian yang terakhir ya. Diketahui bahwa koreksi fiskal positif yang bertambah itu ditambahkan dulu semuanya, setelah itu dikurangi dengan koreksi fiskal negatif. Nanti ketemu 1.459 juta sekian, dibulatkan menjadi 1.459.878.000. Setelah itu kita kalikan dengan 11% untuk mencari corporate atau beban pajaknya, sehingga diketahui 160.586.580. Nah ini cara mencarinya ya. Mulai dari koreksi fiskal positif itu mulai dari electricity, telephone, and water expense sampai dengan income tax expense. Nah, kita masukkan di sini yang ada di soal penyesuaian yang terakhir. Nah, ketemulah 160 juta sekian, kita masukkan ke dalam sini sebagai pengurang. Sehingga net profit loss after tax itu adalah 1.286.000.000 sekian. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Untuk mencari berapa income tax art 29 payable ini, terlebih dahulu kita harus membuat jurnal penyesuaian yang perhitungannya dari laba rugi tadi ya. Kan tadi ketemu 160 juta sekian. Nah, itu kita harus membuatkan jurnal penyesuaian. Kita taruh jurnal penyesuaian di sini ya, di jurnal penyesuaian di bawah ini, pada jurnal penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut. Corporate income tax expense pada prepaid income tax pada income tax art 29 payable. Kita tulis. Kemudian jumlah corporate income tax expense ini kita ambil dari laporan laba rugi yang ini 160.586.580. Berikutnya prepaid income tax itu kita ambil atau kita peroleh datanya dari jurnal penyesuaian ya.
dari bukti memorial, bukan dari jurnal penyesuaian. Ini kan kita masih buat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini berdasarkan dari bukti transaksi memorial yang terakhir. Jadi angka 160 juta sekian itu didapat dari laporan laba rugi. Nah, setelah dari jurnal penyesuaian sudah kita buat, maka langkah berikutnya adalah kita posting lagi ke buku besar. Ya, kita posting lagi ke buku besar 9.400. Kita cari 9.400. Nah, di sini Desember tanggal 31 posting dari ayat jurnal penyesuaian sebesar ini. Kemudian 11111 kita cari. Ya, di sini 31 posting AJE lagi. Nah, sebesar kredit 27 juta. Nah, ini ya. Jadi ini dibuat setelah membuat laporan laba rugi. Baru bisa diketahui. Berikutnya berarti ini adalah karena di sini posisi debit, sehingga itu akan kita kurangkan. Sehingga prepaid income tax hasilnya 0. Berikutnya 2.500. Kita cari. Nah, di sini. Senilai 133 juta sekian. Nah, ini kita tinggal pindahkan aja ya. Jadi setelah ini sudah selesai semua, nah di sini ini kan sebelum pajak ya. Kalau sesudah pajak berarti di sini akan muncul di sini. Kita sudah posting jurnal penyesuaian yang terakhir ke buku besar. Berarti tugas kita selanjutnya adalah menyesuaikan pada neraca lajurnya. Kalau buku besarnya berubah, berarti otomatis di neraca lajur juga akan berubah. Nah, kita masukkan ke dalam adjusting journal entries. Nah, untuk meminimalisir resiko atau nanti kita ini asalnya dari mana ya, perubahannya dari mana ya, kita posting dulu. Jadi biar kita tahu perbedaan antara sebelum pajak dan sesudah pajak. Kita copy dulu ya. Kita copy dulu, taruh di bawah. Jadi nanti biar kita tahu bahwa oh ini sebelum pajak itu sekian, sesudah pajak sekian. Kita copy dulu. Untuk angka-angkanya, karena untuk mengcopy itu ternyata itu tidak mudah karena ada beberapa rumus atau beberapa angka yang hilang atau berubah. Nah, untuk meminimalisir lagi untuk angka-angkanya, kita tidak copy paste dari ini langsung, tapi ini ya, ini kita buat ini. Nah, dari sini kita copy, sehabis itu kita taruh di bawah tadi angkanya di cash in bank. Nah, oke. Sudah ya, sudah sama. Oke,
Kalau sudah kita masukkan yang perubahan tadi, corporate income tax sama dengan 160 juta sekian. Kemudian 2.500, kredit senilai 133 juta sekian, dan 1111. Nah, ini senilai 27 juta. Nah, secara otomatis di sini juga akan berubah. Ini ya, di neraca saldo setelah penyesuaian juga akan berubah. Oke, berubah kan? Sambil kita cek mulai dari atas. 1765. Oke, 10 benar. Sudah betul. Nah, ini juga akan menyesuaikan di sini. Oke. Kemudian 500 ya. Kita cek lagi ya, kita cek satu-satu yang ada perubahannya tadi. Nah, ini sudah masuk. Ini. Nah, ini di penyesuaian tadi kan ada ya. 30 ini 33 juta 52. Nah, ini seharusnya sekian. Otomatis ini juga akan berubah. Maaf. Balik. Maaf, ada yang keliru. Sebentar, kita lihat. Nah, ini kan tadi ini ditambah dengan ini. Oke, berarti di sini sudah sama. Nah, ini kan di adjusting journal entries ada 133 juta sekian. Sementara di neraca saldo awal tidak ada, maka pada jurnal neraca saldo setelah penyesuaian itu kita masukkan, kita sesuaikan. Nah, secara otomatis neraca juga akan berubah. Ya, sambil kita cek 51. Debit kreditnya hati-hati, karena sekali berubah kita akan repot nanti kalau ada perubahan. Oke. Nah, di sini di penyesuaian ada 160 juta sekian. Tadi kan belum kita masukkan di sini. Nah, secara otomatis ini juga akan berubah. Kita lihat apakah ya sudah sama. Kalau sudah sama berarti kita berhasil. Oke. Jadi kalau tidak sama, wah ini kita harus meneliti satu-satu di mana perbedaan itu. Sehingga untuk yang di bawah ini bukan before tax lagi, tetapi after tax ya. After tax. Oke, neraca lajur sudah selesai. Kemudian laba rugi berarti kita masukkan yang tadi ini sudah selesai di laporan perubahan ekuitas. Secara otomatis sudah menyesuaikan ya. Coba kita cek lagi apakah sudah benar 1286063. Oke, sudah. Dividen sudah benar ya. Oke, 3150. Sehingga di neraca juga akan berubah. Tadi income tax art 29 payable tadi kita ambil dari sini ya. Perkiraan untuk income tax art payable 2.500. 2.500 atau kita ambil dari sini aja. Oke, sama aja. Oke, ini kita ambil dari neraca lajur bagian neraca ya. Neraca lajur bagian neraca. Hutang sisi sebelah kredit.
ya, sisi sebelah kredit mulai dari sini. Oke. 33.070.000. Account payable-nya 681 33 52 9435 133586. Oke. Habis itu Bank SMK Loan 2100. Nah, ini kita masukkan. Kemudian common stock kita ambil dari sini. Return earning kita ambil dari sini. Ya. Oke, karena ada perubahan tadi. Jadi kita cek mulai dari cash in bank ya. Oke, kita masukkan cash in bank di sini di neraca lajur. Cash in bank mulai dari sini. Oke, petty cash 10 juta. Kemudian account receivable. Kemudian allowance mengurangi ya, 10 235 500. Sudah sama dengan yang di neraca lajur. Oke, kita fokuskan dulu di neraca lajur. Setelah itu, nah ini merchandise inventory. Nah, ini asalnya dari mana gitu ya. Nah, ini kita masukkan sini. Oke, office supplies. Office supplies. Nah, ini tuh angka tadi dari mana ya? 511. Nah, ini kadang kita mengcopy tuh kadang ada perubahan ya, ada perubahan di angka. Prepaid advertising. Oke, 8 juta sudah sama. Oke, kita masukkan. VAT in 34 juta sekian. Kita cek tanah. Oke, sudah. Insya Allah ini sudah benar. Oke, antara total aset dan total liability sudah sama, artinya sudah benar. Baik teman-teman, laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca sudah kita selesaikan. Ada satu laporan keuangan lagi yang belum kita bahas pada video kali ini, yaitu arus kas atau cash flow. Kita akan buat laporan arus kas atau cash flow, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan di video selanjutnya. So, ikutin terus channel Kalimah dengan klik subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.